Waktu hampir di akhir kelas 2 SMP, gue pernah naksir sama seorang cewek di sekolahan gue. Gue sama dia itu gak sekelas, tapi lokasi kelas gue dengan kelas dia tuh berseberangan dan berhadap-hadapan. Gue heran, kenapa selama gue bersekolah di SMP gue itu, kok gue baru ngeh sadar ya, kalau di sekolahan gue tuh ada seseorang yang begitu menarik. Padahal hampir sampai di penghujung kelas 2 itu, kelas kita berseberangan dan berhadap-hadapan loh. Kelas dia cuma berjarak sekitar 5 meteran dari teras kelas gue. Sial, kenapa selama ini dia tuh luput dari perhatian mata gue? Mungkin itu disebabkan karena gue terlalu sibuk bergaul dengan teman-teman kelas gue saja kali ya. Pertama kali hati gue kepicut sama dia tuh, yaitu waktu pas jam istirahat ketika gue duduk di bangku semen panjang di depan teras kelas gue, nungguin teman-teman gue lainnya yang masih ada di dalam kelas, karena sebelumnya kita sudah ngomong kalau kita mau barengan jajan di depan pintu gerbang sekolahan yang banyak penjual jajanan. Mata gue tiba-tiba menoleh ke arah suara riang yang ada di belakang gue. Hup, waktu itu gue lihat dia dan 2 orang temennya keluar dari pintu kelas dengan aura wajah sukacita sambil bercanda-canda gitu. Gerak-geriknya dia tuh langsung menarik perhatian gue cuy. Dan tanpa gue sangka ketika dia bercanda sambil jalan hendak pergi kemana gitu di jam istirahat itu, dia sekilas kasih senyuman ke arah gue. Mungkin dia sadar kali ya kalau mata gue lagi memperhatikan ke arah dia. Gue nggak tahu ya arti senyuman yang sekilas itu. Apa cuma sekedar mau menunjukkan keramahannya saja, atau apa gue nggak tahu. Tapi yang pasti senyumnya saat itu bisa langsung menusuk hati gue yang masih labil-labil kayak ini. Tak lama kemudian dia dan temannya pun menghilang dari pandangan mata gue, meninggalkan gue yang masih terbengong-bengong dengan sisa hati yang masih berdebar-debar. Ngapain lu? Kok bengong sambil nyengir? Sebuah tepukan cukup keras yang mendarat di pundak kanan gue menyadarkan kebengongan gue. Teman-teman gue tertawa-tawa mengelilingi gue. Entah apa yang mereka tertawakan. Apa waktu itu snapshot gue lagi kelihatan lucu kali ya di pandangan mereka. Sambil jalan menuju ke tempat jajanan yang ada di luar pintu gerbang sekolah, teman-teman gue masih aja ngeledekin gue. Padahal sebenarnya mereka tuh gak tahu apa yang barusan gue alami dan rasakan. Sejak hari itu, gue selalu merindukan anak cewek yang ada di seberang kelas gue itu. Gue sangat pengen tahu siapa namanya. Dan gue selalu berharap dapat melihat dia. Tentunya kalau dia sedang ada di ruang kelas ya guys. Gak mungkin kan kalau gue main ke dalam ruangan kelasnya, bisa-bisa gue malah nanti dibully. Lagi pula di sekolahan gue tuh gak ada kebiasaan anak kelas lain main-main masuk ke kelas murid lainnya. Jadi ya gue cuma bisa berharap dapat melihat dia tuh pas dia sedang di luar kelas. Pas jam istirahat atau setelah kita bubaran kelas gitu. Tapi jam bubaran sekolah di sekolahan gue juga ternyata setiap kelasnya itu gak sama waktunya guys. Kadang kelasnya dia tuh bubar terlebih dahulu dan dia langsung pulang. Jadi ya hari itu gue gak bisa melihat dia lagi. Sedih ya, berharap tapi tak bisa terkabul. Dan, Dana, tungguin gue dong. Terdengar sebuah teriakan dari balik pintu kelas di seberang kelas gue. Tepat waktu gue mematung di teras kelas ketika baru keluar jam istirahat pertama di hari itu. Pandangan gue dengan cepat beralih ke arah sosok yang dipanggil itu. Ternyata cewek idaman gue yang sedang berjalan dengan seorang temannya itu menoleh. Lalu diam berdiri menunggu temannya yang memanggilnya itu. Sayangnya, pandangan mata dia tidak beralih ke arah gue yang sedang memperhatikan ke arah mereka. Maunya gue sih, meski saat itu posisi gue dan dia agak berjauhan, tapi kita bisa saling beradu tatapan mata gitu. Kan so sweet, hehehe. Namun tak lama kemudian teman yang memanggilnya itu menghampiri mereka. Kita mau istirahat kemana Dan? Setelah pertanyaan tersebut dijawab, akhirnya gue jadi tahu. Ternyata nama Dana yang dipanggil tadi itu ditujukan kepada cewek idaman gue. Dana, sebut gue dalam hati. Tanpa sadar gue tersenyum girang. Bibir gue sedikit merekah. Hingga gigi-gigi gue yang putih cemerlang bercahaya tersinari cerahnya matahari pagi yang sinarnya menembus atap-atap kelas sekolahan gue. Gue bahagia sekali cuy. Hari itu gue jadi tahu nama cewek yang selama ini membayangi hati dan pikiran gue. Dana. Kan gue ingat nama itu. Hari demi hari, sosok Dana menjadi selalu membayangi hidup gue. Setiap pagi gue jadi lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah. Karena dalam bayangan gue, di hari itu gue bakal ketemu atau setidaknya dapat melihat sosok Dana. Atau gue bisa melihat senyumannya yang manis dari kejauhan. Dan itu cukup dapat membuat perasaan gue bergetar. Sekarang ini Dana telah membuat hati dan hidup gue bergairah. Tapi sayangnya sebelum gue memiliki keberanian untuk mendekati Dana lebih jauh lagi, kita harus menghadapi kenaikan kelas. Ya, kenaikan ke kelas 3 SMP. Dan gue berharap ketika di kelas 3 nanti, gue dan Dana bisa sekelas. Supaya gue bisa mudah berkenalan dan menjadi lebih dekat dengan Dana.
Karena tradisi di sekolahan gue dulu, setiap kita naik kelas, maka setiap murid di masing-masing kelas di level sebelumnya akan dipisah atau diurai untuk kemudian dipersatukan dengan murid-murid lain yang dulunya kita tidak sekelas. Dan itu artinya di kelas 3 nanti kita akan mendapatkan banyak teman baru yang waktu di kelas 2 kita tidak sekelas. Tetapi harapan gue itu tidak kesampaian. Dan yang gue khawatirkan serta lebih mengecewakan setelah gue naik ke kelas 3 itu adalah selain karena Dana tidak sekelas dengan gue, ternyata lokasi ruang kelasnya juga ada di bagian belakang yang jauh dari ruang kelas gue. Lokasi ruang kelas Dana terpisah cukup jauh dari ruang kelas gue. Dan sepertinya nggak mungkin buat gue untuk mendatangi kelasnya. Ya, kalau gue mau nekat main ke sana, gue bisa ditanya-tanya dan diolok-olok serta diledekin bro. Gue bisa malu. Tapi untunglah sesekali gue masih bisa melihat penampilan Dana bersama dengan teman-temannya yang melewati teras depan ruang kelas gue ketika dia akan pergi istirahat jajan di depan luar pagar. Seperti yang terjadi pada hari itu, ketika tanpa sengaja pandangan gue menoleh keluar jendela kelas. Karena kebetulan meja tempat duduk gue di kelas 3 itu kebagian di dekat jendela kelas. Saat itu gue melihat Dana dengan wajah ceria sambil bercanda dengan temannya lewat di depan pelataran teras kelas gue. Hati gue langsung auto berbunga-bunga cuy. Dengan kilat, gue langsung bangun dan berdiri dari tempat duduk gue supaya dapat melihatnya dengan jelas. Kebetulan guru gue juga baru saja keluar dan kelas gue lagi menunggu guru berikutnya yang akan masuk untuk mengajar mata pelajaran berikutnya. Sepertinya sih Dana dan temannya itu akan pergi ke ruang guru yang ada di ruang paling depan gedung sekolah gue untuk suatu keperluan. Pas gue berdiri dan menatap ke arahnya, pandangan Dana dengan kilat berbalik tertuju ke arah gue. Mungkin pandangannya ke arah gue itu karena refleks aja ya, karena tiba-tiba dia melihat sebuah sosok wajah yang muncul dari balik jendela ruang kelas gue. Gue pun tersenyum sambil menatap terpaku ke arahnya, dan Dana membalas senyum gue sambil berlalu begitu saja. Gue berharap kemudian Dana akan menoleh kembali ke arah gue. Namun itu tidak terjadi hingga bayangan Dana lenyap dari pandangan mata gue. Akhirnya kemudian gue jadi gak konsen dengan guru yang menerangkan di depan kelas. Pikiran gue terus tertuju kepada Dana. Menanti-nantikan sosoknya yang akan kembali lewat depan teras gue. Di mana dari balik jendela kelas gue itu, gue bisa melihat Dana yang berjalan bila akan kembali menuju kelasnya. Gue sedikit terkesiap oleh guru yang menegur gue. Sambil bertanya dengan nada tajam, matanya sedikit melotot memandang gue yang salah tingkah. Sehingga gue melewatkan momen untuk memandang ketika Dana dan temannya berjalan di teras melewati jendela kelas yang letaknya tepat di mana gue duduk. Sial. Hari berganti hari. Gue dan mungkin juga semua murid lainnya akhirnya mulai disibukkan oleh banyak mata pelajaran yang sangat menguras waktu dan pikiran. Hasrat pikiran gue yang tertuju terhadap Dana pun menjadi agak terganggu. Waktu gue untuk dapat melihat Dana pun menjadi berkurang dan terkendala. Hingga suatu hari, gue mendengar kabar yang membuat darah remaja gue langsung menjadi mendidih. Panas banget. Dari gosip yang beredar antar kelas, gue mendengar kabar kalau Dana pacaran dengan Zaki teman sekelasnya. Zaki itu dulu pernah sekelas dengan gue waktu kita kelas 1 SMP. Dan gue dengan Zaki di awal kelas 1 dulu hampir temenan. Tapi akhirnya gue memilih untuk lebih akrab dengan teman sekelas gue yang lain karena lokasi rumah kita satu arah. Gue sedih, gue geram, gue marah begitu mendengar kabar dan kenyataan itu. Apalagi ketika pada suatu hari gue melihat dan mendengar langsung sewaktu anak-anak kelas lain yang mengenal Dana bergurau kepadanya kalau dia berpacaran dengan Zaki. Tawa mereka dan senyum sipu Dana sungguh membuat hati gue pilu. Juga ketika pernah suatu kali gue berpapasan dengan Dana yang sedang berjalan dengan Zaki di luar lingkungan dekat sekolah. Gestur tubuh mereka terlihat mesra sambil tersenyum malu-malu. Zaki yang mengenal gue memulai menyapa gue sambil memegang lengan Dana. Wajahnya nampak berseri sumringah. Namun sapaan Zaki itu gue jawab sambil lalu dan berusaha menegarkan hati. Perasaan gue terpukul. Hati gue merasa hancur berkeping-keping melihat pemandangan yang memuakan itu. Karena gue lihat Dana sepertinya bahagia berada di samping Zaki. Mulai peristiwa itu, gue berusaha untuk melupakan Dana. Meskipun memakan waktu yang cukup lama dan sulit, tapi gue terus berusaha. Bertahun-tahun kemudian, gue sudah kuliah sambil kerja dan tetap tinggal di kota gue. Pada suatu hari gue bertugas keluar kantor dengan rekan sekerja gue. Hujan lebat yang mengguyur kota gue di siang itu, memaksa gue dan rekan kerja gue yang ketika itu sedang naik motor untuk berlari mencari tempat berteduh. Kami berlari ke arah departemen store yang cukup ngehits di kota gue pada masa itu untuk menghindari guyuran hujan. Sambil mengibaskan titik-titik air hujan yang membasahi lengan dan rambut gue berteduh di teras toko yang cukup ramai dengan orang yang berteduh lainnya. Untuk beberapa saat, mata gue menikmati pemandangan jalan raya di depan toko yang diguyur hujan. Suasananya cukup dingin dan syahdu, apalagi sesekali angin sedikit kencang
turut berhembus menyemarakan suasana romantis di siang kelabu itu. Karena merasa jenuh berteduh di teras toko menunggu hujan yang tidak juga reda, gue berpikir kenapa nggak masuk ke toko saja sambil sekalian melihat-lihat barang dan cuci mata. Gue pun membalikan badan dan melangkah ke dalam. Namun baru beberapa langkah pandangan gue tersentak. Tanpa diduga, gue bertemu dengan Dana. Sepertinya Dana sudah sedari tadi berdiri di samping pintu departemen store menunggu hujan reda. Dan sepertinya juga sedari tadi Dana hendak menyapa gue yang tidak begitu jauh, berdiri membelakanginya namun dirinya merasa ragu. Itu dapat terlihat dari gerak-geriknya yang memandang gue dengan pandangan sukacita namun penuh ragu. Rupanya setelah sekian lama waktu berlalu sejak kita lulus SMP, dan sejak saat itu tidak pernah kita sekalipun bertemu, namun Dana masih mengingat gue. Dia pun tersenyum ke arah gue dan mencoba berjalan menghampiri gue hendak menyapa. Tapi gue cuma diam berdiri dengan tatapan terkejut ke arah Dana yang kini fisiknya jauh berbeda. Dana yang ketika di SMP dulu menurut gue terlihat cantik dan mempesona, tapi kini rupa kulit, bentuk fisik, dan wajahnya sudah jauh berubah. Sesuai dengan pilihan selera gue pada waktu itu, gue langsung bisa memutuskan kalau Dana yang gue lihat pada saat itu adalah sosok tampilan Dana yang bukan gue inginkan. Dalam hati gue langsung bisa berucap lirih, "Now she's not my type." Dan ketika Dana berjalan menghampiri dan hampir dekat di hadapan gue, sambil tersenyum sepertinya Dana hendak berucap sesuatu kepada gue. Namun apa yang akan diucapkannya itu tertahan oleh suara rekan kerja gue yang memanggil-manggil gue untuk segera meninggalkan tempat itu karena hujan sudah mulai reda. Lagi pula masih banyak tugas pekerjaan yang harus kita selesaikan. Saat itu gue cuma bisa mengucapkan, "Hai," sambil memberikan sedikit senyuman kepada Dana dan berkata kalau gue harus segera pergi. Dan gue pun langsung membalikan badan meninggalkan Dana sambil mendengar suara rekan kerja senior gue yang masih terus memanggil-manggil supaya cepat pergi. Gue berikan waktu gue untuk sekali menoleh ke arah Dana. Dia masih bertahan berdiri di tempatnya sambil memandang ke arah gue dengan tatapan yang kecewa. Sebenarnya gue merasa kasihan melihat tatapan raut wajahnya ketika itu. Harusnya gue tidak bersikap seperti itu dan membuat hatinya terluka. Namun waktu, kondisi, dan tugas pekerjaan memaksaku untuk bertindak seperti itu. Dan sekali lagi gue pun harus menegaskan hati gue untuk bilang, "I'm sorry, goodbye." Terima kasih telah menonton tayangan video di Homil Channel. Silakan like, share, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa nyalakan dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan kabar video terbaru berikutnya yang akan ditayangkan di Homil Channel. Semuanya itu gratis kok.